Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa Tauam TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel yang sama untuk melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pertemuan ini kita sudah memasuki pelajaran keempat, pertemuan keempat, mohon maaf. Sementara pelajaran kita insyaallah kita akan membahas ad-darsus tsalitsu. Kami ulangi, ad-darsus tsalitsu, pelajaran ketiga. Kita langsung saja kepada pembahasan. Saudaraku, mohon diperhatikan ke layar. Kita lihat di sini, saudaraku, semua yang kita lihat di depan kita ini adalah mufrodat atau kosakata yang sudah kita pelajari dan kita hafal pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah baitun. Masih ingat saudaraku apa artinya baitun? Ya, baitun artinya rumah. Sedangkan yang di sebelahnya al-baitu artinya sama, saudaraku, sama-sama berarti rumah. Berikutnya qalamun. Saudaraku juga masih ingat apa arti qalamun? Ma makna qalamun fi lisanil Indonesi? Ya, qalamun artinya pena. Sama. Mufradat setelahnya juga artinya juga pena, al-qalamu. Berikutnya kitabun. Kitabun apa artinya, saudaraku? Ya, kitab atau buku. Sebelahnya juga al-kitabu, artinya sama-sama kitab dan sama-sama buku artinya. Selanjutnya jamalun. Jamalun artinya onta, ya, artinya onta. Setelahnya al-jamalu, juga artinya onta. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin saudaraku sudah melihat dan bertanya-tanya, kira-kira artinya sama tapi struktur atau tarkib katanya sudah berbeda. Yang awalnya baitun dhammatain, ya, baris akhirnya itu baitun atau bunyi un, tapi di sini sudah berbaris satu dhammah atau bunyi u. Ya, kalau kita baca al-baitu. Kenapa ada perubahan di sini? Tolong perhatikan saudaraku, kenapa ada perubahan yang awalnya tun menjadi tu? Ya. Nah, inilah tarkibnya, yang faidah yang harus kita pahami pada pertemuan kali ini. Perubahan ini dikarenakan ada penambahan alif lam. Kami ulangi, ada penambahan huruf alif dan huruf lam atau al. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah alif
lam ta'rif atau lam ma'rifah. Selanjutnya qalamun, tidak ada yang berubah di sini. Qalamun sama seperti baris mufradat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tetapi setelah ada penambahan alif dan lam, yang awalnya qalamu menjadi al-qalamu. Yang awalnya barisnya qalamun sekarang berubah menjadi al-qalamu atau mu. Kenapa berubah? Sekali lagi kami ulangi, karena ada penambahan alif dan lam atau al. Selanjutnya kitabun, sama saudaraku, perhatikan, kitabun tidak ada yang berubah, sama dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tidak ada penambahan alif dan lam dan tidak ada perubahan harokat akhir, masih Tapi setelah ada penambahan alif dan lam atau al, maka baris akhirnya wajib berubah menjadi dhammah, bukan dhammatain, ya. Baris akhirnya wajib berubah menjadi satu dhammah atau bunyi bukan dua dhammah atau bunyi karena ada penambahan alif dan lam. Selanjutnya jamalun. Saudaraku masih ingat apa arti jamalun? Ya, onta. Sama, baris akhirnya adalah dhammatain atau dua dhammah, atau dengan bunyi bacaan lun, jamalun. Tetapi setelah ada penambahan alif dan lam, maka baris harokat terakhirnya yang awalnya berubah menjadi satu dhammah, al jamalu. Kami ulangi, yang awalnya jamalun, karena ada al maka dia berubah menjadi al jamalu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini yang harus kita perhatikan pada pertemuan kali ini, bahwa sekali lagi apabila suatu isim dimasuki, ya, dengan huruf alif dan lam, maka baris terakhirnya yang awalnya double, ya, kalau dia dhammah dhammatain, maka dia menjadi satu dhammah atau bunyi baitun menjadi al baitu, qalamun menjadi al qalamu, kitabun menjadi al kitabu, jamalun menjadi al jamalu. Jadi salah besar kalau kita membaca isim mufradat, kata benda yang ada alnya kita baca tanwin, itu salah besar. Contohnya misal kita baca al jamalun, salah. Al kitabun, salah. Al baitun, salah. Al qalamun, lagi-lagi salah. Yang benarnya bagaimana? Al baitu, al qalamu, al kitabu, al jamalu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, kita perhatikan pada kata berikutnya. Kita sama-sama baca saudaraku, ya, 1, 2, 3. Al qalamu maksurun. Kita ulangi, al qalamu maksurun. Di sini kita akan mendapatkan mufradat baru, ya, atau kosakata baru, maksurun. Apa arti maksurun? Maksurun artinya patah atau rusak. Nah, ini kita lihat penanya sudah rusak atau patah, terpotong. Al qalamu maksurun artinya pena itu patah atau pena itu rusak. Berikutnya al babu maftuhun. Kami ulangi, al babu maftuhun. Pintu itu terbuka.
Lagi-lagi ada kosakata baru untuk kita dan harus kita hafal. Maftuhun artinya terbuka. Kenapa dibaca babu, al-babu, baris akhirnya baris dhammah, tidak al-babun? Karena ada alif dan lam. Kenapa dia dibaca maftuhun, tidak maftuhu? Karena tidak ada alif dan lam. Gampang saudaraku. Selanjutnya al-waladu jalisun. Kami ulangi, al-waladu jalisun. Apa arti al-waladu saudaraku? Ya, anak laki-laki. Anak laki-laki. Ini adalah kosakata baru untuk kita pada pertemuan kali ini. Jalisun artinya duduk. Secara keseluruhan artinya adalah anak itu duduk. Anak itu duduk. Al-waladu jalisun. Berikutnya wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Dan wa ini artinya dan guru itu berdiri. Waqifun artinya berdiri. Jalisun artinya duduk. Kami ulangi, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini ada 10 kalimat. Ya, 10 kalimat. Dan sekarang kita sudah mulai memasuki level 3 dari pelajaran kita, yang pada pertemuan yang lalu kita masih disajikan dengan kata-kata yang singkat, mudah. Nah, sekarang sudah mulai ada tarkib, kaidah, dan kata kalimatnya pun sudah mulai panjang-panjang saudaraku, ya. Tapi insya Allah kalau kita serius dan kita ikhlas, kita akan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 10 kalimat saudaraku yang perlu saudaraku perhatikan, ya. Nomor 1 adalah al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kami ulangi, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu apa artinya saudaraku? Ya, kitab atau buku. Kenapa dia bu tidak bun? Karena ada al. Ya, kenapa dia bu tidak bun? Karena ada alif lam ta'rif namanya, ada al. Wal qalamu qadimun. Ya, wal qalamu qadimun. Ada lagi penambahan 2 mufrodat atau kosakata baru. Pertama jadidun, kedua qadimun. Apa arti jadidun? Jadidun artinya baru, ya, artinya baru. Nah, sementara qadimun sebaliknya, ya, qadimun sebaliknya artinya lama. Ya, mohon maaf saudaraku kalau tulisannya cakar ayam. Maklum ini pakai mos. Kita artikan secara keseluruhan, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya adalah kitab itu baru dan pena itu lama. Nomor 2, nomor tsaniyah, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Kami ulangi, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil. Nah, ini ada mufradat baru,
ya, kecil, saghirun. Wal hisanu, dan kuda itu kabirun. Kabirun artinya besar. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Selanjutnya saudaraku, nomor 3, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Kenapa dibaca yu, saudaraku? Karena ada alif lam atau al. Kenapa dibaca run, tidak ada al? Karena tidak ada alif lam. Jadi salah kalau kita baca al-kursiyun, salah, atau maksuru juga salah. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa artinya? Kursi itu rusak atau kursi itu patah. Nomor 4, al-mindilu wasikhun. Kami ulangi, al-mindilu wasikhun. Apa arti al-mindilu, saudaraku? Ya, al-mindilu artinya sapu tangan. Al-mindilu wasikhun. Wasikhun, maaf, bukan panjang, pendek wawnya. Ya, kami ulangi, al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Wasikhun artinya kotor. Ya, wasikhun artinya kotor. Kalau orang barat bilang dirty. Berikutnya nomor 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u, apa arti al-ma'u? Ini juga kosakata baru untuk kita pada pertemuan ini. Al-ma artinya air. Ma artinya air. Water, ya, water, ya, artinya air. Kalau orang barat bilang, orang Inggris itu water, air. Ya. Baridun artinya dingin. Baridun artinya dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Selanjutnya nomor 6, al-qamaru jamilun. Kami ulangi, al-qamaru jamilun. Al-qamaru artinya bulan, jamilun artinya indah. Jadi arti semuanya, al-qamaru jamilun artinya bulan itu indah. Ya, bulan itu indah. Kenapa dia dibaca ru, tidak run? Karena ada alif dan lam ta'rif, namanya istilahnya, ya, alif lam ta'rif. Al, ada al, alif lam ta'rif. Iya, lari-lari mosnya. Jamilun, kenapa dibaca jamilun tidak jamilu? Karena tidak ada alif lam ta'rif, ya, atau ma'rifah. Itu nanti kita ada pembahasan berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, nomor 7, nomor 7. Kita perhatikan ke layar kembali sambil dipahami produknya, saudaraku, ya. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat. Sekali lagi, qaribun artinya dekat, mufradat baru, saudaraku, dan harus kita hafal. Wal masjidu, dan masjid itu ba'idun. Ba'idun artinya lawan dari dekat, ya, artinya jauh. Nomor 8, nomor 8, al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Kami ulangi, al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun.
batu itu berat dan daun itu ringan. Al-hajaru, seandainya saudaraku kita buang alif dan lam, maka baris akhirnya juga berubah, ya. Yang awalnya u dia menjadi un, ya. Yang al-hajaru apabila alnya hilang menjadi hajarun, ya, hajarun, dia menjadi nakiroh, isim nakiroh. Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, insyaallah. Nomor 9, nomor tasi'ah saudaraku, al-labanu harun. Al-labanu harun. Masih ingat laban? Ma makna laban ya ikhwatil kiram? Apa arti laban saudaraku? Ya, laban artinya susu, ya. Al-labanu harun. Harun artinya panas. Harun artinya panas. Nomor 10, nomratul asyirah terakhir saudaraku, al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Apa arti al-qamisu? Masih ingat dulu kita pada pertemuan sebelumnya, qamisun. Apa arti qamisun saudaraku? Kok malah kabur ke bawah. Ya, qamisun artinya baju, ya. Qamisun artinya baju. Loh, kok ini bukan un lagi sunnya? Karena ada alif dan lam, ada penambahan alif dan lam. Yang awalnya qamisun ditambah al di sini, alif lam ta'rif, maka dia berubah menjadi u, al-qamisu. Salah besar kalau kita baca al-qamisun, salah besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, nazifun, mana nazifun? Nazifun lawan dari wasikhun tadi, lawan dari ini, ya, lawan dari wasikhun. Nazifun artinya bersih, karena wasikhun artinya kotor, nazifun artinya bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini ada beberapa tamrin, ya. Masih ingat saudaraku apa arti tamrin? Latihan, ya. Ada beberapa tamrin dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, ada beberapa syahid atau terkib, ya, tata bahasa kaidah yang harus kita perhatikan pada pelajaran kali ini. Yang pertama, fungsi daripada al. Kami ulangi, ya, fungsi atau kedudukan daripada al atau alif lam ta'rif ini, ya. Pertama, fungsinya kita lihat dari sisi pelafasan. Gimana itu bahasa Indonesianya? Pelafalan, ya, dalam melafalkan kata, ya. Apabila ada al, maka dia akan merubah cara baca, ya, akan merubah cara baca atau tanda baca akhir dari kata yang dimasuki alif dan lam ini, ya. Dia akan berubah. Yang awalnya tanda bacanya un, baitun, apabila dimasuki alif dan lam ta'rif ini, maka dia menjadi baitu, al baitu. Jadi ini fungsi pertama. Berikutnya, fungsi kedua adalah dari sisi makna, ya. Apa maknanya? Kalau apa perbedaan antara kitabun yang tidak ada alif lam dengan al-kitabu yang ada alif lam? Secara makna, sekali lagi kami ulangi, yang tidak kitabun, yang tidak ada al ini disebut dengan istilah isim nakiroh, ya, isim nakiroh, ya, isim nakirotun, ya. Apa ini maksud dengan isim nakiroh? Ya, suatu isim atau kata benda yang masih mengandung makna umum, ya,
yang masih mengandung makna umum, itu isim nakirah. Jadi setiap isim yang tidak ada al, maka isim tersebut atau kata benda tersebut masih bermakna umum. Jadi kalau saya mengucapkan kitabun, ya kitabun, maka arti kitab di sini masih secara umum. Kitab apa saja, bisa kitab Injil, bisa kitab Quran, bisa kitab Zabur, bisa kitab kuning, ya, bisa kitab fikih, apapun dia masih bermakna umum karena tidak ada alif dan lam ta'rif, dan istilah itu disebut dengan ismu nakirah. Nakirah ini belum diketahui. Nah, sebaliknya kalau ada penambahan alif lam ta'rif ini, maka dia disebut dengan istilah, ya, isim ma'rifah, ya, ismul ma'rifah. Maaf saudaraku, sepertinya agak susah ditulis, lari mouse-nya, ya. Yang jelas ismul ma'rifah. Apa ini maksud dengan ismul ma'rifah? Kata benda atau isim yang mengandung makna khusus. Jadi kalau sudah ada alif lam ini, alif lamnya, maka kitabun yang awalnya bermakna umum, ya, kalau dia ada alif, penambahan alif lam ta'rif ini, maka dia sudah bermakna khusus. Jadi al-kitabu artinya kitab itu. Jadi sudah ditentukan kitabnya, ya, kitab itu. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat pertama. Saudaraku, saya yakin ingat, hafal, ya, dan itu sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu. Nah, zalika al-kitabu. Zalika artinya isim isyarah lil ba'id, yang menunjukkan itu, meskipun dalam tafsirnya nanti ai hadza, ya. Tapi nantilah masalah itu. Yang jelas syahidnya adalah kita ambil kata al-kitabu, ya, kitab itu atau kitab ini. Jadi khusus. Kenapa pakai alif lam ta'rif kitab yang dalam ayat surat Baqarah ayat 1 itu? Karena makna kitab di situ sudah khusus, bukan kitab yang lain. Maksud kitab di situ adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi dia bermakna khusus. Kenapa bermakna khusus? Karena ada alif lam ta'rif. Jadi ini faedah yang harus kita ambil pada pertemuan kali ini. Apabila suatu isim dimasuki dengan al, maka isim tersebut sudah bermakna khusus, ya. Begitu juga qalamun. Pada saat qalamun, kita mengucapkan qalamun, ya, kita mengucapkan qalamun, ini qalamun, dia tidak ada alif lam ta'rif, maka isim ini masih isim nakirah. Penanya ini bersifat umum, ya, mau pena tinta, mau pena rusak, mau pena hitam, mau pena yang di toko, mau pena yang sudah kita miliki, tidak tahu pena warna biru, warna merah, umum sifatnya. Tapi kalau sudah ada alif lamnya al, ya, menjadi al-qalamu, maka dia sudah bermakna khusus, ya, bermakna khusus. Penanya sudah ditentukan, maksudnya pena sudah ditentukan. Pena itu, ya, bisa diartikan itu, dan apabila dia dekat dengan si pembicara, tergantung, ya, bisa juga dia berarti ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah faedah yang harus kita perhatikan, ya. Pertama, isim itu terbagi dua. Yang pertama isim nakirah, kedua isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Isim atau kata benda yang mengandung makna umum. Contohnya tidak ada al, ya, cara bacanya pun diakhiri. Kitabun, ini isim nakirah namanya, isim atau kata benda yang mengandung makna umum. Yang kedua adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah isim atau kata benda yang ada penambahan alif lam ta'rif, dan dia bermakna khusus, dia sudah ditentukan. Contohnya al-kitabu, jadi kitabnya sudah jelas. Meskipun pada pembahasan berikutnya nanti insyaallah, ya, isim ma'rifah itu pun akan terbagi nanti menjadi 6. Ada yang dia
domir dan sebagainya, ya itu tentunya akan sesuai dengan tatbik, ya tingkatan-tingkatan pelajaran kita untuk berikut-berikutnya. Yang jelas untuk sementara ini yang harus kita perhatikan, ya, antara isim nakirah dan isim ma'rifah, antara kata benda yang tidak ada alif dan lam dan ada alif dan lam. Kata benda yang tidak mempunyai alif dan lam, maka baris akhirnya berbaris tanwin, apakah itu nanti atau an atau in, ya tergantung nanti, ya kedudukan harokatnya karena dipengaruhi oleh amil-amil sebelumnya. Nah, yang kedua isim ma'rifah, ya isim ma'rifah isim yang dimasuki alif dan lam. Secara makna dia bermakna khusus dan barisnya berubah, yang awalnya menjadi u, atau an menjadi a, atau in menjadi i. Dan insya Allah kita akan paham seiring dengan bertambahnya bab pelajaran kita dan bertambahnya waktu belajar kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami saudaraku. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengulang mufrodat yang baru kita ucapkan pada pertemuan kali ini, ya mufrodat yang baru kita temui pada pelajaran kali ini. Yang pertama saudaraku adalah maksurun, ya yang pertama adalah maksurun. Mana maksurun saudaraku? Maksurun artinya ya rusak, ya rusak atau patah. Kami ulangi, pertama adalah maksurun artinya rusak atau patah. Mufrodat yang kedua adalah maftuhun. Ini saudaraku, maftuhun, ya maftuhun artinya terbuka. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Berikutnya jalisun artinya duduk, ya artinya duduk. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Mufradat berikutnya, kosakata baru berikutnya adalah waqifun. Waqifun wal mudarrisu waqifun, dan guru itu adalah berdiri. Waqifun artinya berdiri. Selanjutnya jadidun, ya mufradat baru adalah jadidun. Mohon diulang-ulangi di rumah, dicatat di buku catatan, dan ini harus dihafal, ya. Jadidun artinya baru. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu, dan pena itu qadimun. Nah ini juga mufradat baru saudaraku. Qadimun artinya baru, lama, ya lawan daripada jadidun. Selanjutnya shaghirun, ya, shaghirun. Kami ulangi, shaghirun artinya kecil. Kabirun artinya besar. Al-himaru shaghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Berikutnya wasikhun. Ini mufradat baru saudaraku yang harus dicatat dan dihafal. Wasikhun, apa arti wasikhun? Wasikhun artinya kotor. Al-mindilu wasikhun, ya al-mindilu wasikhun, ya. Berikutnya al-ma'u baridun. Ini mufradat baru saudaraku. Al-ma'u baridun. Baridun artinya dingin, ya air itu dingin. Berikutnya al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Mana kosakata barunya? Jamilun. Mana jamilun? Jamilun artinya indah. Bisa indah, bisa bagus, bisa cantik, artinya sesuai dengan konteks pembicaraan kita, ya artinya menyesuaikan dengan topik apa yang sedang dibicarakan. Berikutnya
Qaribun, ini mufrad baru. Qaribun artinya dekat. Al baitu qaribun, ya, al baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, nah ini mufrad baru, ba'idun artinya jauh, dan masjid itu jauh. Selanjutnya saudaraku, thaqilun. Thaqilun, apa makna thaqilun? Berat, ya, thaqilun artinya berat, ya. Al hajaru thaqilun, batu itu berat. Wal waraqu khafifun, dan daun itu ringan, ya. Bisa arti warok ini bisa artinya daun saudaraku, bisa juga artinya kertas, ya, sama, ya, semuanya keduanya juga ringan, ya, sama-sama ringan, ya. Silakan mau memaknai apa, yang jelas bisa kertas artinya bisa juga daun. Khafifun artinya ringan. Berikutnya saudaraku, mufradat baru, harun. Harun artinya panas, ya. Al-labanu harun, susu itu panas. Selanjutnya nazifun. Nazifun, nazifun artinya bersih. Al-qamisu nazifun, ya, baju itu bersih. Lawan dari wasihun, mana wasihun? Kotor. Al-mindilu wasihun, ya, sapu tangan itu kotor. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan saudaraku dimanapun antum berada diberikan keistiqomahan, semangat, keikhlasan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, dan tetap setia bergabung di channel yang kami bina ini. Mudah-mudahan akan memberikan pencerahan, akan memberikan kontribusi terhadap agama kita insyaallah. Mohon doanya saudaraku yang dirahmati Allah. Maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.